Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang kekal dan ajaib. Engkau Allah yang penuh kasih sayang. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-24 yang berkata demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, serta anak perempuan itu, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu,
Anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ini diceritakan mengenai kekeringan yang terjadi atas tanah Israel. Elia bernubuat mengenai masa kekeringan yang akan datang, dan kekeringan tersebut benar-benar terjadi selama 3,5 tahun. Makanan dan minuman sangat susah didapatkan pada masa kekeringan tersebut. Hujan tidak turun sedikit pun, sehingga ladang tidak mengeluarkan hasilnya. Rumput-rumput yang mengering mengakibatkan ternak-ternak tidak dapat diberi makan. Walaupun menjabat sebagai nabi, namun Elia tetaplah seorang manusia yang masih butuh makanan dan minuman. Pada kisah ini, Tuhan menyatakan pemeliharaannya atas hambanya ini di tengah kekeringan yang sedang terjadi. Tidak hanya menyediakan apa yang Elia butuhkan, namun kuasa dan mujizat Tuhan juga mengikuti langkah Elia. Apa yang menjadi rahasia dari Elia agar bisa tetap terpelihara dan mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, mentaati perintah Tuhan. Dalam ayat 5 dan 6 mengatakan, "Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu." Tuhan memberikan perintah agar Elia pergi ke arah timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tuhan berkata bahwa ia akan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi Elia makan, dan Elia juga dapat minum dari air sungai tersebut. Elia benar-benar mengikuti perintah Tuhan kepadanya, dan ketika dia mengikuti perintahnya, maka apa yang dijanjikan Tuhan benar-benar terjadi. Secara mengherankan, burung-burung gagak benar-benar datang untuk memberi Elia makan. Selama beberapa waktu, hidup Elia terpelihara di tengah kekeringan. Apapun yang menjadi kekeringan dalam hidup kita, kita harus tetap mentaati firman Tuhan. Ikuti apapun yang telah Dia perintahkan dalam hidup kita. Jangan pernah melawan atau melanggar perintah Tuhan. Di saat kita melakukan kehendak-Nya, kita akan melihat bahwa penyertaan Tuhan benar-benar ada. Mujizat demi mujizat juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, perbuatlah apa yang dapat kita lakukan. Dalam ayatnya yang ke-15 dan 16 mengatakan, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia."
Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat dan memberitahu Elia bahwa ada seorang janda yang akan memberi Elia makan. Elia pun menuruti perintah Tuhan dan bertemu dengan janda di Sarfat. Elia meminta minum dan janda tersebut mengambilkan minum untuk Elia. Namun ketika Elia meminta agar diambilkan sepotong roti, janda tersebut mengatakan bahwa dia hanya memiliki sisa segenggam tepung dan sedikit minyak. Bahan tersebut hanya cukup bagi janda dan anaknya untuk 1 kali makan saja. Setelah itu, janda tersebut pasrah dengan sisa kehidupannya. Di ayat 13 dan 14 mengatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Janda itu melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Elia, dan tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli pun juga tidak berkurang, seperti yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Elia. Janda tersebut melakukan apa yang dapat dilakukannya pada saat itu. Memang tidak ada hal lain yang dapat dilakukannya pada saat itu, selain melakukan apa yang Elia sampaikan. Namun di saat janda itu melakukan langkah imannya, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Apa yang semula menjadi kekhawatirannya, yaitu ketika tepung dan minyaknya akan habis, dan setelah itu ia dan anaknya akan mati, hal itu sama sekali tidak terjadi. Tuhan menyatakan pemeliharaannya, Tuhan mengadakan mujizatnya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, renungan ini mengajarkan kita tentang pemeliharaan Tuhan yang ajaib di tengah masa sulit. Melalui kisah Elia, kita melihat bahwa ketaatan kepada firman Tuhan membawa pemeliharaan ilahi. Elia mengikuti perintah Tuhan tanpa ragu, dan Tuhan setia mencukupi kebutuhannya. Selain itu, kisah janda di Sarfat mengajarkan bahwa langkah iman dan ketaatan akan mendatangkan mujizat. Walaupun ia hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, ia tetap melakukan apa yang bisa ia lakukan, memberi terlebih dahulu kepada Nabi Tuhan. Hasilnya, Tuhan mencukupi kebutuhannya dengan cara yang luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa ketika kita taat kepada Tuhan dan tetap beriman di tengah kekeringan hidup, Tuhan akan selalu menyediakan jalan keluar. Dia sanggup mengadakan mujizat dan mencukupi segala keperluan kita tepat pada waktunya. Mari kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara Elia dan janda di Sarfat adalah Tuhan yang sama yang akan memelihara kita hari-hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, bahkan di tengah masa-masa sulit.
Kami mau belajar Tuhan, untuk taat seperti Elia, yang mengikuti perintah-Mu tanpa ragu. Kami juga ingin memiliki iman, seperti janda di Sarfat, yang meskipun dalam keterbatasan, tetap melakukan apa yang bisa ia lakukan dengan percaya kepada janji-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Kiranya damai dan sejahtera-Mu turun menaungi atas kehidupan kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.